ternyata duitnya yang mereka kasih nama. Parah si Peot. Parah sih, hari gini masih ada yang kondangan 5.000. Gua tandain orangnya. Nama huruf depannya P, huruf belakangnya Ot. Waduh. Bapak mau jualan dulu ke pasar. Lu jualan kagak? Peot nggak jualan dulu deh, Pak. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Walah, pengen kencing lagi. Di mana ya? Astagfirullahaladzim. Tolong. Kenapa ini orang? Ya Allah, ini orang kenapa ya? Ya ampun. Pak, bangun Pak. Hei, Pak. Pak. Masih hidup enggak ini orang? Tolong. Astagfirullah. Ini kan... Ya ampun, tolong. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ada apa weh? Ada apa itu? Ayo. Ada apa Bu? Itu, lihat di gang. Mana? Weh, ngapain lu? Anu Pak, ini ada mayat. Lu apain ha? Enggak Pak. Tangkap boy. Ayo. Laporin. Waduh, Pak, tunggu Pak. Pak, ini salah paham Pak. Diam, udah diam. Iya, tapi saya nggak salah apa-apa Pak. Bapak bisa diam nggak? Iya, tapi saya mau dibawa kemana Pak? Lepasin dulu borgol saya. Udah, Bapak ikut aja. Nanti kita selesaikan di kantor. Tapi Pak, mana sih si Bapak? Biasanya juga udah balik jam segini. Elah Pak. Gak biasanya si Bapak. Kemana sih? Perasaan gue jadi nggak enak. Ada apa ya sama Bapak? Bisa-bisanya Bapak belum pulang juga. Nak! Kona! Nak!
Tumben Yot. Anu nak, mana sepeda lu? Sepeda gua dibawa bapak gua nak. Tapi bapak gua belum pulang. Belum pulang? Maksudnya? Bapak gua belum pulang nak, dari semalam. Jualan maksudnya? Iya nak. Tumben Yot, ada apaan? Justru gua nggak tahu nak, nggak biasanya dia kayak gini. Semalam bukannya hujan gede ya? Iya justru, gua pikir dia neduh atau nggak nginep di pasar. Waduh, mending kita cari dia Yot. Gua takut dia kenapa-napa. Iya nak, tolongin gua nak. Gua nggak ada kendaraan buat nyari dia. Ayo, ayo, gua anter. Lu nggak usah takut. Tapi nak, kita harus masuk sekolah. Udah, kalau gitu mending kita izin dulu buat gak masuk sekolah hari ini. Tapi nak, Yot, bapak lu lebih penting dari segalanya. Iya nak. Bentar, gua telepon anak-anak dulu ya. Halo Bi. Iya nak, kenapa? Gua gak bisa masuk dulu sama si Peot. Lah kenapa ya Ge? Duh, ntar deh gua ceritain ya. Iya. Gua minta tolong bikinin surat izin aja ya berdua sama si Peot. Oke nak, beres. Pak, bangun Pak. Ayo kita ke ruang interogasi. Oke, jelasin kejadiannya Pak. Saya lagi kencing Pak. Tiba-tiba ada mayat di sebelah saya. Memangnya ada Pak? Orang mati karena kecipratan air kencing? Bukan itu maksud saya Pak. Terus? Saya nggak ngapa-ngapain Pak. Saya bukan penjahat Pak. Bapak jangan cari alasan Pak. Bapak sudah jelas-jelas ditemukan dalam keadaan pegang pisau di sebelah mayat. Itu justru saya mau bantuin dia, Pak. Sumpah deh, Pak. Emang Bapak bisa bantu apa dengan memegang pisau itu, ha? Ya, Pak, maksudnya. Udah, Pak. Bapak jangan bertele-tele. Saya tanya sekali lagi, gimana kejadiannya? Ya itu tadi, Pak. Saya lagi kencing. Bapak tahu, korban sudah meninggal. Bapak bisa dihukum mati karena kasus ini, Pak. Ya ampun, Pak. Jangan dong, Pak. Anak saya masih butuh saya, Pak. Ya sama, Pak. Anak saya juga butuh saya. Makanya jangan ngebunuh. Paham? Siapa yang ngebunuh, Pak? Hei, Bapak fitnah saya ya? Bapak ini udah gila ya? Ini masalah serius, Pak. Bapak harus dimintai keterangan, Pak. Iya, itu udah saya terangin juga. Elah. Ngaku. Lebih baik Bapak ngaku daripada bertele-tele. Kan saya udah ngaku, Pak. Siapa orang yang Bapak bunuh? Kagak tahu, buset dah, Pak. Saya nggak kenal. Kalau Bapak masih nggak ngaku, Bapak tahu akibatnya. Iya, Pak. Tapi gimana? Bapak tahu ini apa? Buat main bola kasti kali ya? Baseball. Iya, betul, Pak. Pintar sekali, Bapak. Ya, gini-gini juga. Saya suka olahraga, Pak. Arah. Nama lu siapa? Rungkat, Pak. Kasus? Kencing, Pak. Stop. Lu pikir gua lagi bercanda? Maaf, Pak. Gua tanya sekali lagi. Kasus lu apa? Kencing, Pak. Emang ada orang kencing di penjara? Ada, Pak. Mana buktinya? Tuh. Stop. Lu tahu gua siapa? Kagak tahu lah, Pak. Baru juga lihat. Makanya ini gua kasih tahu. Iya. Gua ketua di sini. Oh, kakak tua. Ketua, bukan kakak tua. Maaf, Bapak. Saya udah tua. Budek dikit. Lu jangan macem-macem di sini. Jangan pura-pura bego. Iya, Pak. Karena lu penghuni baru. Lu dilarang tidur merem di sini. Buset, Pak. Gimana maksudnya? Kodok aja merem, Pak, kalau tidur. Emang lu pernah lihat kodok tidur, ha? Ya belum sih. Tapi oke, gua kasih keringanan. Malam ini lu tidur jongkok karena tempat udah penuh. Ya Allah, Pak. Masa saya tidur jongkok? Terserah lu. Gua kasih 3 pilihan. 1, tidur jongkok. 2, tidur di WC. 3, tidur selamanya. Pak. Ayo cepet pilih. 3-tiganya boleh deh. Pak. Aduh. Nggak seharusnya gua ada di sini. Gua bukan penjahat.
Gak seharusnya juga gue diperlakukan kayak gini. Terutama sama bocah-bocah tengil kayak mereka. Dasar bajingan, gak tahu tata krama. Gue paling tua di sini. Seharusnya mereka hormat sama gue. Gue harus tunjukin siapa gue sebenarnya. Mereka gak tahu siapa yang lagi ada di hadapan mereka. Mereka perlu dikasih pelajaran. Udah saatnya gue ngeluarin jurus yang selama ini gue pendam bertahun-tahun lamanya. Mungkin ini waktu yang tepat untuk meregangkan otot-otot gue yang udah lama tidur. Percuma gue ikut taekwondo 7 tahun, karate 5 tahun, tukang gorengan 3 tahun, kalau nggak dipakai sama sekali. Ya, maafin bapak ya. Selain jadi pemimpin keluarga, bapak juga harus jadi pemimpin penjara. Ngapain, Pak? Kagak pak. Turunin kaki lu. Bau tahu nggak? Iya deh, maaf. Udah, cepetan tidur. Belum ngantuk pak. Makannya jangan banyak ngayal. Iya pak. Ya udah, cepet tidur. Iya. Jangan lupa baca doa. Bismika, Allahumma ahya wa bismika wa amut. Lu gimana sih tadinya, Yot? Kagak tahu gua, Dot. Sampai sekarang bapak gua belum balik juga. Kawin lagi kali, Yot. Gak mungkin, Bi. Gua tahu bapak gua. Kenapa? Gak bakal laku, nak. Iya juga sih. Gua takutnya ada yang nyulik dia. Lah, siapa yang mau nyulik? Udah keropos gitu, Yot. Ya kali aja gitu, ada orang jahat. Sengaja mau ngancurin keluarga gua. Nggak mungkin, Yot. Keluarga lu udah hancur. Mau diapain lagi? Iya sih, tapi... Misal nih ya, misal. Kalau bapak lu beneran diculik gimana? Terus mereka minta tebusan duit 50 juta. Ya, aduh, gua gak bisa apa-apa, Bi. Gua gak punya duit. Ya, misalnya duitnya kita pinjemin dulu gitu. Mending pakai beli motor enggak sih? Ya, si bego. Telah terjadi kasus pembunuhan di gang sempit yang berada di sekitaran pasar. Seorang pria tua berinisial R telah melakukan aksinya terhadap korban berinisial S yang mampus karena beberapa tusukan di perutnya. Apa? Kenapa, weh? Bapak lu, Yot. Bapak! Kok bisa, Pak? Bapak dipitnah, Yot. Bapak nggak ngelakuin apa-apa. Gimana kejadiannya, Pak Rungkat? Aduh, panjang. Bapak cuma numpang kencing di gang sempit. Terus ada mayat di sebelah Bapak. Tahu-tahu Bapak digebukin sama warga. Kenapa Bapak nggak ngelawan? Gimana Bapak mau ngelawan, Yot? Orang banyak kan? Bentar-bentar, Pak. Kok bisa Bapak yang digebukin? Ya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja saya dikeroyok. Padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi ini nggak masuk akal, Pak. Iya, emang. Aneh saya juga. Maaf ya, Pak. Saya mau tanya nih. Sebelum Bapak digebukin, Bapak lagi ngapain di dekat mayat itu? Nggak ngapa-ngapain, sumpah deh. Saya cuma pegang pisau yang ada di perutnya. Yah, pantesan. Pak. Aduh, si Bapak. Kenapa dipegang, Pak? Yot. Ya emang kenapa sih, Dot? Ya emangnya kenapa sih? Kan gue cuma megang doang. Iya, Dot. Emang kenapa, Dot? Yah, sama Oonnya. Satu produk. Terus apa yang harus kita lakuin, Yot? Yang jelas Peot nggak bisa tinggal diam, Pak. Peot bakal ngeluarin Bapak dari sini. Iya, Pak Rungkat. Pak Rungkat tenang aja. Jangan khawatir ya. Oh, iya deh. Tapi gimana caranya? Udah, nanti kita pikirin lagi di rumah. Gimana pun caranya, asal Bapak bisa keluar dari sini. Iya. Ya udah, Pak. Peot mau pulang dulu ya. Bapak jangan sedih ya, Pak. Iya, Yot. Lu juga jaga diri baik-baik ya di rumah. Iya, Pak. Pasti. Kalau nemu pisau, jangan dipegang, Yot. Iya, Pak. Ya udah, Pak. Kita balik dulu ya. Iya. Makasih ya. Pak, simpen ini. Siapa tahu berguna. Buat apa ini, Yot? Nggak tahu. Moga aja kepake sama Bapak di dalam. Lu mah bukannya bawain makanan, biskuit kek, apa kek? Hihi, maaf Pak. Peot dari sekolahan langsung ke sini. Jadi cuma bawa itu. Ya udah deh kalau gitu. Lain kali bawa makanan ya. Iya. Ya udah ya. Iya, hati-hati. Buat apaan ya ini pulpen? Aneh-aneh aja tuh anak nasinya. Berguna kagak di sini? Ya. Mending lu bawain gua risol ya. Mending gua gambar tato biar serem kayak ketua geng.
Minta tolong sebentar dong. Oh iya Pak. Tolong buangin ini ke pembuangan sampah ya Pak. Iya baik Pak. Pak Tua, bawa apa lu ha? Makanan? Bukan kale, sampah ini mah. Biasa aja dong jawabnya. Iya, sentimen amat. Apa lu bilang? Kagak. Apa? Nggak mungkin. Dia anggota geng mata iblis. Gawat. Bangun lu semua. Ada apa bos? Ngantuk bos? Gua bilang bangun. Si bos, bukannya tidur. Udah malam ini bos. Lu nggak tahu, lu lagi dalam bahaya ha? Waduh, kenapa bos? Udah, pokoknya bangun. Iya aja. Tahu, Pak Tua. Kalau mau tidur, tidur aja. Banyak tempat kosong nih. Nggak apa-apa Pak. Saya tidur jongkok aja. Jangan Pak, udah tiduran aja. Biar kita yang jongkok. Tapi bos, udah lu diem monyet. Tapi ini tempat kita bos. Lu kalau mau mati duluan, ya udah tidur aja di situ. Gua di sini aja. Mama, maksudnya bos. Oh, udah diem lu. Ayo Pak Tua, silakan tidur. Udah nggak usah. Saya biasa tidur kayak gini. Ayolah Pak, jangan merendah begitu. Ya udah kalau situ maksa mah. Bos, ada apa bos? Iya bos. Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti dia dengar. Emang ada apa sih bos? Kalian pernah dengar geng mata iblis? Pernah. Dia salah satu anggota geng itu. Apa? Shh, pelan-pelan goblok. Iya bos. Geng mata iblis bukan geng biasa. Kelompok mereka terdiri dari puluhan anggota yang sudah dilantik sedemikian rupa. Mereka mempunyai senjata-senjata mematikan selain tembakan. Juga ilmu bela diri mereka yang bukan kaleng-kaleng. Waduh! Mereka mafia. Musuh besar mereka adalah polisi. Mereka bisa memburu siapapun yang berurusan dengannya. Apa kita pindah aja bos ke ruangan lain? Iya bos, bener. Bego. Kalau bisa request kayak gitu, gue udah minta pindahin ke penjara wanita. Paham lu? Terus gimana bos? Terserah lu pada. Intinya, malam ini gue gak tidur. Mendingan gue begadang sampai pagi daripada gue dicekek sampai mampus. Jam berapa ini ya? Wah, enak banget malam ini tidur. Shh. Bangun goblok. Udah pagi. Enak banget lu ya. Mandi Abis mandi makan kuping orang enak kali ya. Iya elah, ngapa pada lari? Kita harus cari cara biar Bapak si Peot bisa keluar dari penjara. Ya tapi gimana caranya On? Gimana kalau kita selidiki aja seluk-beluknya, terutama saksi mata. Repot sih. Kita nggak ngerti apa-apa. Terlalu mudah buat kita ngurusin kayak ginian. Ya tapi siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak, Bi? Apa perlu kita sewa detektif? Iya. Kalian udah lupa siapa yang ada di hadapan kalian ini? Detektif Kona. Bukan. Gue tetap Kona bin Koni. Si pria tampan rasa semangka. 25 dek. 15 aja ya. Nggak ada lagi. Yowis lah. Tunggu. Stop. Dilihat dari gerak-gerik abang, saya yakin abang tahu kejadian pembunuhan beberapa hari yang lalu di lokasi ini. Secara logika, abang tiap hari pasti lewat sini.
Gak mungkin abang gak tahu siapa dalang di balik semua ini. Untuk memperkuat pembuktian, saya tanya satu hal sama abang. Jam berapa abang setiap hari lewat sini? Waduh, baru aja 1 hari saya merantau di sini, Dek. Oh gitu. Ih, ya udah lanjut bang. Baik teman-teman, setelah gua selidiki lebih jauh, ternyata tukang topi bukanlah pelakunya. Siapa juga yang nyangka sama dia? Lu doang kayaknya dah. Tahu asal aja lu nuduh orang. Namanya juga detektif, ya harus punya misi lah. Misi sih misi, tapi lihat dulu targetnya monyong. Ih, udah. Sekarang kita harus cari tahu siapa pelakunya. Mau kemana lagi, Nak? Kita nggak punya saksi. Ada satu benda yang bisa mengungkap semua kejadian secara detail. Apa itu? TV, CCTV. Iya, itulah pokoknya. Kita cari benda itu di sekitaran lokasi kejadian. Alhasil, kita akan dipermudah dalam menyelesaikan kasus. Oke. Gas. Itu CCTV-nya bukan? Mana? Itu tuh, sini deh elunya. Oke, Yot, selamat. Lu berhasil ngeluarin bapak lu dari penjara. Makasih nak. Kita apain nak CCTV-nya? Dijual, dah. Ya dilihatlah rekamannya. Tanggal berapa kejadiannya. Nanti kita tinggal minta sama pemilik CCTV-nya. Ntar dulu, Nak. Alangkah baiknya kita cek dulu kabelnya. Siapa tahu CCTV-nya nggak aktif karena kabelnya digunting sama si pelaku. Bener nak. Iya bener nak. Cek dulu. Iya juga ya. Oke, kalau gitu kita harus cari tangga buat ngecek CCTV-nya. Waduh, siapa yang mau minjemin nak? Iya, Nak. Yang ada kita diomelin sama orang kalau ketahuan naik-naik begini. Ya udah, oke. Sesuai nama geng kita, yaitu geng Porji, yang jika diartikan dalam bahasa Yunani, artinya sinyal. Sinyal Porji adalah sinyal paling terkuat di antara sinyal-sinyal lainnya. Jadi, kita mampu menjunjung tinggi area-area yang berada di atas sekalipun. Maksa banget. Udah, gas. Waduh, gawat. Kenapa nak? Aduh, jangan lama-lama, Nak. Iya, baru juga nyampe. Aduh, nak. Nggak ada cara lain apa? Sakit banget ini. Udah sih, pada lebay amat. Kagak pegel begini doang mah. Ya lu enak nahan si Kona doang, kampret. Lah gua nahan 3 orang. Iya juga ya. Shh, diam. Waduh, bolong apa ini? Gece goblok. Tahu, lu ngapain sih? Kita udah nggak kuat. Tahu nak, lu ngapain monyong? Nah, jangan sampai gue jatuhin ya. Waduh. Kalian lihat tato patua itu gak? Kagak, Bos. Lu. Kenapa emang, Bos? Kok tatonya pudar ya? Masa? Iya, gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Waduh, jangan-jangan itu tato palsu, Bos. Iya bener, Bos. Jangan-jangan dia cuma pengen ditakutin sama orang-orang. Iya, makanya dia bawa-bawa gambar geng mata iblis. Bisa jadi. Terus gimana, Bos? Ayo kita selidiki dia. Ayo, Bos. Tuh. Lu lihat sendiri kan? Iya juga ya. Wah, ngeluncak ini orang tua. Belum pernah ditumbuk kali ya. Lihat aja. Dia harus gua kasih pelajaran. Waduh, dia pergi, Bos. Ayo, kita ikutin.
Waduh, bos, dia pegang HP, bos. Iya juga, kok bisa? Waduh, ini sih harus dilaporin, bos. Masa dia bisa main HP, kita enggak? Sialan emang tuh Pak Tua. Ayo bos, kita laporin petugas. Tunggu bentar, kita dengerin dulu. Dia lagi teleponan sama siapa? Iya, halo. Ada apa, bos? Apa? Pak Bos mau kesini? Ih, mau nengok saya ya? Ya Allah, makasih bos kalau gitu. Saya jadi terharu. BTW gimana bos kabar geng mata iblis? Aman kan gak ada saya? Gawat, ternyata dia bener anggota geng mata iblis. Hah? Kacau. Kok bisa sih bos? Ya udah kalau gitu, saya buru-buru kabur deh dari sini. Sialan, dia mau kabur dari sini. Kita harus buru-buru lapor petugas. Aman Iya, kok aman sekalian bos. kasih tahu Saya di tuh, sini dia pegang diperlakukan HP. dengan baik Apaan? sama teman-teman saya di dalam sel. Iya bos. Apa? Kalau mereka macem-macem, bos mau bawa geng mata iblis satu truk ke sini. Nggak usah bos. Mereka baik semua kok. Apalagi ketuanya. Iya. Nanti kalau sampai mereka macem-macem, saya bilang sama bos deh. Biar bos tembak aja sekalian kepalanya. Nggak kepake juga di sini. Sialan. Waduh, gimana bos? Ayo, kita harus lapor sekarang juga. Biar dia dipisahin ruangannya sama kita. Sebelum mereka ngabisin nyawa kita. Ayo. Hei, Pak Tua. Hei, Bapak dengar saya nggak? Maaf, gak kedengeran. Ada apa ya? Apa benar Bapak pegang HP? Kagak pak, Itu apa? ini mah batu pak. Lah iya, batu. Ya kan saya bilang batu. Terus ngapain Bapak teleponan pakai batu? Bapak udah gila ya? Iya pak, saya sebelum masuk penjara emang pengen banget punya HP biar bisa teleponan. Pak, kasihan banget lu Pak. Udah tua, gila HP. Tapi bener, Bapak nggak pegang HP. Nih, telanjangin aja saya kalau nggak percaya. Ya udah, nggak usah. Lain kali jangan bertingkah yang aneh-aneh ya Pak. Iya pak. Ini batu saya tahan ya. Iya pak, tahan aja. Kalau kurang nanti saya tambahin, masih banyak kok. Buat apa saya Pak? Aneh-aneh aja Bapak ini. Ya kali buat nahan berak. Ya udah, sono balik ke sel. Iya. Udah aman guys. Yang bener, pastiin dulu. Masih ngejar nggak mereka? Udah nggak ada. Lagian lu ngapain sih nak? Pakai ngintip-ngintip segala. Ya gimana? Orang gua nggak sengaja. Nggak sengaja kenapa anteng, kampret? Ya, gimana orang mata gua nempel nggak bisa dilepas. Ya, alasan aja lu. Coba lu jadi gua di atas. Lu lihat yang mandi. Yang ada lu gedein lubangnya. Mending gua mah cuma diintip doang. Itu juga pakai mata sebelah. Sama aja PA. Lu kira pakai mata sebelah? Kelihatannya sebelah juga itu orang mandi, ha? Guys, ini apaan dah? Apaan tuh? Buka, Bi. Duit apaan itu? Mana gua tahu? Waduh. Wah, kita dalam bahaya. Bukannya bagus ya nemu duit? Iya, tapi Yot, aneh gak sih? Bentar. Lu dengar suara gak? Iya, ada orang jalan. Lebih tepatnya, 2 orang lagi jalan kemari. Lah iya. Apa lu semua lihat yang barusan lewat? Iya. Aneh, cewek barusan nangis. Gue yakin ada apa-apa ini. Apa mungkin cewek itu anaknya? Terus kalau itu anaknya, ngapain harus nangis gitu nak? Ya siapa tahu lagi main, diomelin disuruh pulang mandi. Kita harus buru-buru pergi dari sini. Jangan, kita harus ikutin kemana orang itu pergi. Waduh, jangan Bi. Lu semua payah. Kenapa? Lu takut? Ya bukan gitu. Ini bukan zona kita. Kita nggak tahu apa-apa soal ini. Gimana kalau ada apa-apa sama cewek itu, nak? Tapi kan kita nggak kenal, Bi. Udah, mending kita ikutin mereka sebentar aja. Gue pengen tahu kemana mereka pergi. Iya bener, karena aneh juga. Kenapa mereka bisa lewat gang ini? Sedangkan gang ini buntu kayaknya deh. Jarang banget orang lewat sini. Ayo.
Siapa itu? Siapa di sana? Waduh, bisa ada pintu di situ? Itu pintu rahasia, biasa dipakai buat penyelundupan barang-barang terlarang. Anjir, kayak di film-film. Iya bener. Ya. Waduh, gerbangnya ketutup. Ayo. Ayo. Lah, kok bisa? Lah iya, kok gitu? Apa mungkin khusus orang-orang yang punya akses aja ya? Bisa jadi. Ah, kita kehilangan jejak, guys. Apa kita tunggu aja sampai mereka keluar? Nggak bisa. Kita harus cari tahu apa yang mereka lakuin di dalam sono. Iya, tapi gimana caranya, nak? Ular! Tangga! Pelan-pelan, nak! Iya. Ayo kece. Guys, pelan-pelan ya. Jangan ada yang bersuara. Kalau kita ketahuan, kita semua tamat. Aduh, gue punya teman. Gue bilang jangan teriak. Iya. Ya udah, ayo ikutin gue. Don, nah, lu ikutin kemana arah petugas itu bawa si cewek. Siap, Dik. Lu cari tahu mau dibawa kemana cewek itu ya? Iya, gue paham nih. Oke, ya lu di sini aja sama gue ya. Iya nih. Waduh, Yon, kayaknya cuma itu transaksi mereka deh. Iya, Mi. Gua rasa cewek itu diganti sama orang yang berjas merah itu. Iya, gue juga mikir begitu. Terus gimana? Waduh, dia melarikan. Waduh, cepet telepon si Don sama si Kona. Kita harus ikutin bapak itu juga. Iya. Halo, Don. Iya, kenapa nih? Gimana? Gue udah di sini sama si Kona. Mending lu balik lagi sekarang. Ayo buruan. Lah, kenapa? Kita harus ikutin bapak itu, Don. Dia pulang bawa koper. Waduh, kenapa nggak lu aja sama si Bel yang ngikutin mereka? Gue di sini sama si Kona. Duh, jangan, Don. Gue takut kalian kenapa-napa kalau bisa begini. Yaudah. Oke. Waduh, apa dia melihat kita, Don? Gak tau, nak. Bentar. Jangan teriak. Don. Diam. Ayo pergi, nak. Iya. Bawa pulang koper itu sebagai imbalan. Baik, terima kasih. Tapi kami tidak tanggung jawab atas kejahatan ini. Maka dari itu, jauhi saksi mata dan jangan cerita kepada siapapun. Iya, Pak, pasti. Ini ada pisau. Bawa pisau ini. Di gang mengarah pintu keluar, ada satu CCTV yang aktif di sana. Potong kabel CCTV itu untuk menghilangkan jejak rekaman. Baik, Pak. Tapi gimana cara naiknya ya? Ada tangga merah di balik gerbang ini. Gunakan tangga itu. Oke, siap, Pak. Silahkan.
setuju. Jangan Ege, patah yang ada kaki lu. Coba-coba ya, lu duluan. Patah kagak? Enak aja lo. Kalau patah gimana? Ya kita jangan loncat berarti. Sialan lu nak. Gue dijadiin bahan percobaan. Guys, kalian lihat apa yang ada di depan kalian? Besi. Oke, kalian tahu kan apa yang ada di pikiran gua? Iya, tahu Bi. Kita patahin kan besinya buat turun. Otak lu kemana anjir? Mana bisa kita patahin besi? Lalu Apa ya menurut lu? Besi ini kita apain coba? dilas kan? Iya, sama omnya. Pada kemana otak lu dah? Ya kali dilas buat apaan? Udah lah, Nak. Lain kali kita aja yang selidikin kasus kayak gini. Kayaknya lu lebih pinter deh. Iya, Bi, makasih. Lu tahu kan gua mau apain ini besi? Ya tahu lah. Dikira kan. Udahlah, tai lah. Iya. Suara apaan itu ya? Kok angker banget di sini? Walah, mbek toh. Goblok, ayo keluar, udah aman. Udah pergi orangnya. Udah kali, ayo. Ayo. Jangan sampai kehilangan jejak. Kita harus buru-buru laporin dia ke polisi. Ayo. Bentar, mau ngapain itu orang ya? Gua rasa mau ngintip, Bi. Lah iya. Ya kali lagi genting begini, sempet-sempetnya ngintip sih. Iya juga sih. Tapi kami tidak tanggung jawab atas kejahatan ini. Maka dari itu, jauhi saksi mata dan jangan cerita kepada siapapun. Iya Pak, pasti. Ini ada pisau. Bawa pisau ini. Di gang mengarah pintu keluar, ada satu CCTV yang aktif di sana. Potong kabel CCTV itu untuk menghilangkan jejak rekaman. Kok udah putus kabel CCTV-nya ya? Terus buat apaan ini pisau? Aneh-aneh aja tuh orang. Ayo bos, udah saatnya. Wah, tolong! Pak! Nggak mungkin, kenapa bisa begini? Waduh, gimana ini? Pak, bangun Pak. Bentar. Jangan ada yang sentuh dia ya. Apalagi pegang pisaunya. Terus, gimana ini? Kita laporin aja ke pihak yang berwajib. Iya bener. Bentar guys, gue curiga dah. Kok bisa kejadiannya mirip kasus yang ditemuin Pak Rungkat? Jangan. Mayat yang ditemuin Pak Rungkat sama kayak si bapak ini. Iya, gue juga berpikir begitu. Mayat yang ditemuin Pak Rungkat bukan mayat yang ditusuk orang, tapi bekas jatuh dari tangga. Tapi pas bapak gue yang nemuin mayat, gak ada tangga di sini. Bisa jadi tangganya diambil lagi sama orang-orang mafia itu buat korban selanjutnya. Tapi kenapa orang ini ke atas CCTV tadi sebelum dia jatuh? Mungkin ini settingan dari si mafia itu buat ngejebak si korban meninggal tanpa dibunuh. Iya bener Bi. Berarti koper isi duit yang kita temuin itu punya mayat yang ditemuin Pak Rungkat. Lah, ngomong-ngomong koper kita mana? Sengaja gue tinggal di depan gerbang karena gue cari aman. Terus mau diambil kagak buat bukti kita laporan ke polisi? Iya, mending lu ambil nak. Lu berdua sama si Peyot kesana Gi. Oke. Woi, Lariot! Dot, lari! Iya. Kita harus buru-buru lapor polisi atas kejadian ini guys. Tapi gimana cara lapornya? Kita belum paham soal ginian. Tenang, gue punya banyak rekaman video selama kita di dalam sana. Ayo. Oh Tuan, mereka lapor polisi Tuan. Segera kosongkan markas. Ada apa dek? Kami mau lapor Pak.
ada tindakan kejahatan di sekitaran gang yang berada di pasar. Kejahatan seperti apa yang kalian maksud? Kami nggak tahu persis, Pak, apa motif dari kejahatan itu. Tapi kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Ada seorang bapak-bapak bawa perempuan masuk gang itu, Pak. Lalu perempuan itu disandra di suatu tempat. Dan si bapak pulang dengan membawa uang 1 koper. Oke. Terus. Lalu si bapak pembawa koper itu meninggal, Pak, karena terjatuh dari tangga dan tertusuk pisau, Pak. Terus, lanjutkan. Maaf Pak, kami nggak bisa panjang lebar. Tapi saya punya bukti rekaman video di HP saya kok Pak. Oh, oke, bagus. Mana lihat sini? Ini Pak, silakan. Oke, kami akan segera tindak lanjuti kasus ini. Ini bukan kasus main-main. Makasih, Pak. Untuk sementara, HP kamu saya tahan dulu. Untuk bukti kuat dalam pencarian. Waduh, maaf Pak. Dikirim aja videonya lewat Bluetooth kek. Jangan, kelamaan. Bisa 2 minggu baru nyampe. Waduh, tapi kalau ibu saya telepon nanti gimana Pak? Udah, biar saya yang ngangkat. Ibu kamu janda kan? Jangan Pak, ntar dia jantungan lagi. Ngedenger saya di kantor polisi. Waduh, repot ya. Iya Pak. Ya udah, nanti saya kirim dulu video-videonya ke HP saya ya. Iya Pak ya. Terus, bukti apa lagi yang kalian punya? Kita punya koper, Pak. Koper ini kita temukan di lokasi tersebut. Bagus. Coba, sini saya cek. Yot, kasih Yot. Yakin ini? Iya, kasih aja Yot. Tapi, Bi. Udah. Iya. Ya udah, oke. Koper ini saya tahan dulu ya. Baik Pak. Siang ini petugas kami meluncur menuju lokasi kejadian. Terima kasih atas laporan kalian yang sangat membantu dalam menangani kasus ini. Sama-sama, Pak. Oke, kalian boleh pulang dan istirahat di rumah. Serahkan kasus ini kepada kami, biar kami yang urus semuanya. Baik, Makasih Pak. Iya. Ada lagi yang mau dibahas? Maaf Pak, terkait Parungkat, kami menuntut pihak kepolisian Pak, karena Bapak sudah salah tangkap terhadap tersangka yang bernama Parungkat itu. Kami minta dia dikeluarkan sekarang juga, Pak. Apa? Salah tangkap? Iya, karena lokasi ini adalah lokasi di mana Parungkat dianggap sebagai tersangka, Pak. Maksudnya? Bapak saya menemukan mayat itu dengan kondisi tertusuk di perut. Dan ini ada hubungannya, Pak, dengan kasus yang kami laporkan sekarang. Iya, terus. Parungkat tidak bersalah Pak. Sebagai orang awam, dengan kepolosannya, Parungkat memegang pisau yang ada pada mayat itu. Sementara Bapak tidak menyelidiki kasus ini lebih jauh, Pak. Iya, Pak. Maka dari itu, kami cari tahu kasus ini lebih dalam. Upaya membela dia karena dia memang tidak bersalah, Pak. Oke. Nanti saya urus itu. Tapi Parungkat harus menjalankan sidang terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami izin pulang ya, Pak. Oke, silahkan. Tapi kopernya, Bi. Lu gimana sih, Yot? Itu koper harus ditinggal di sini. Tapi kan kita yang nemuin. Elah. Ya udah, mari, Pak. Yang bener ngapa mijitinnya? Elah. Pak, Parungkat. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Mari ke ruangan saya, Pak. Iya. Robi! Apaan sih, Gua dulu, Bi. Gua mau ngomong. Bentar, gua dulu, Dot. Gua udah gak tahan. Kenapa sih, Lu bego banget sih jadi orang. Kenapa lu kasih kopernya sama polisi, hah? Lah, ngapa, BG? Itu kan hak kita, Bi. Itu mutlak, kita yang nemuin. Lah, terus? Lu kok jadi sok bijak gitu sih? Itu koper gak ada hubungannya sama kasus itu, Bi. Jelas-jelas kita nemu di tong sampah sebelum kejadian keungkap. Iya, kenapa lu kasih polisi? Mana isinya 100 ribuan semua lagi? Banyak banget. Lu kira gua sebego itu, Maksudnya? Gimana? Gue juga tahu kali itu dapat nemu kita. Ya kali gua kasih polisi. Ya, tapi tadi... Bentar. Gue buka celana dulu. Ngap. Tara! Kok bisa, Bi? Selama aksi kita di sono, gue nyempetin waktu buat pindahin nih duit ke celana sebelum ketahuan sama mafia-mafia bajingan itu. Iya, pinter juga itu otak-otak. Anjir lu ya, parah. Ngapain capek-capek nggak dapet apa-apa ya, Ge? Toh kita nemu kok. Gua lagi yang nemuin. Iya juga sih. Iya, di luar nurul lu, Bi. Oke guys, sekarang kita tinggal nunggu keputusan polisi tentang nasib Parungkat. Apa lu yakin, Bi? Bapak gua bakal keluar dari penjara? 100% gue yakin, Yot. Semoga aja deh. Tenang, Yot. Sabar ya. Besok kita ke kantor polisi lagi ya. Siap, Bi.
Gua pulang duluan ya anak-anak. Baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa, bilang sama gua. Biar gua yang beresin. Oh, iya Pak Tua. Yat, Bapak bebas, Yat. Bapak! Pak Rungkat! Pak! Alhamdulillah, Pak. Bapak bebas juga. Peot senang, Pak. Siapa dulu atuh, Yat? Rungkat. Ih, Selamat ya Pak. selamat ya, Pak. Iya, makasih. Baru juga Bapak betah, Yot. Ada yang mijitin di kandang. Ya, si Bapak gimana sih? Ya, habis di rumah mah nggak ada yang mijitin. Lumah males disuruhnya. Iya deh, Peot janji. Peot pijitin Bapak di rumah tiap hari ya. Asal Bapak nggak dipenjara lagi ya. Ya udah, iya. Ya udah, ayo pulang ah. Ayo. Kita apain nih duitnya ya? Bingung kan lu duit sebanyak ini? Ih, terserah dah gua mah. Yang penting kebagian. Gimana Yot? Parungkan, mau dibagi rata aja? Nggak usah deh gua mah. Iya, nggak usah. Buat apa juga? Maaf Pak, mau tanya, apa bener ini alamat rumahnya Peot bin Pak Rungkad? Iya bener Pak. Kenapa Pak? Ini saya mau antar motor Pak. Motor? Iya Pak, motor. Ya. Pak, Bapak jangan suka ngada-ngada ya. Saya nggak pesen motor. Maaf Pak, tapi Pak Supir, kita udah sering ditipu sama orang. Tiap hari banyak mobil bawa motor. Mampir ke sini, taunya cuma nanya alamat doang. Iya, ada juga yang numpang kencing doang. oh, tapi saya disuruh antar motor ini Pak, atas nama Peot bin Rungkad. Waduh, Pak, apa jangan-jangan ini motor yang dari undian itu kali ya? Yang mana? Yang kita dapat SMS? Iya. Hei, Pak, dicek dulu Pak Supir. Bener apa enggak ini motor buat kita? Bener kok Pak, bener. Saya nggak bohong. Yot, bener katanya. Tapi Pak, udahlah, ambil aja. Siapa tahu orang salah kirim. Bentar. Aduh, bener nggak sih ya? Kok Peot deg-degan sih? Ya, lu mah dikasih motor malah deg-degan. Kenapa nggak tipes aja sekalian, Yot? Jadi gimana Pak? Iya, selamat ya Yot. Lu udah punya motor baru. Selamat ya Yot, Motor lu udah baru. kebeli motor. Sesuatu yang selama ini lu impikan akhirnya kecapai juga. Tapi gua nggak ngerasa beli nih. Ya, ini surprise Yot. Masa sih? Yang bener lu pada. Ya, bener Yot, kali ini kita serius. Beneran ini gua nggak mimpi. Kalian yang beliin gua? Iya, dah. Notanya aja sama bapak lu. Pak, beneran ini Pak? Iya bener Yot. Ya, semalam bapak lu nelpon gua Yot. Halo. Ya halo. Ini bapaknya Peot. Oh iya Pak. Maaf, itu soal pembagian uangnya. Jatah saya buat beli motor si Peot aja deh. Oh gitu ya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa, tenang. Tapi anterin saya belinya ya. Saya nggak ngerti. Iya Pak, nanti saya aja yang urus deh. Bapak di rumah aja. Nah iya, gitu maksudnya. Sekalian kejutan gitu buat si Peot. Ya, oke siap Pak. Aman pokoknya. PTW mau motor apa Pak? Apa aja deh, asal jangan motor buat antar galon. Oke Pak. Beres pokoknya Pak. Nanti saya beliin motor case yang bagus ya. Ya udah, makasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor baru, motor baru, motor baru, motor baru, motor baru, motor baru, motor baru. Udah berisik. Ya Allah, makasih ya Allah. Pegangan Pak. Siap. Yot, pelan-pelan, takut jatuh. Iya nah. Iya. Yeay. Pak, ada polisi tidur Pak. Gotong aja gotong Yot, jangan dipaksain. Ntar murnya kendor. Iya Pak. Ayo Pak. Lanjut Pir.
Siap, Pak. Nanti ajarin gua ya, Yot. Yah, jangan deh, Pak. Udah tua, takut kenapa-napa di jalan. Lu mah. Kan gua juga mau ngapel, Yot. Iya deh, iya. Ntar Pet ajarin. Duh, tuh orang ya. Gak punya tata krama. Tahu ya. Udah, Bapak duduk aja, Pak. Peot lapin dulu motornya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oh, waduh, Pak. Mogok, Pak. Alah, lu mah. Kok bisa? Nggak tahu, Peot. Nggak diapa-apain. Abis oli kali ya? Iya kali ya. Wow, akhirnya Pak Tua itu pergi juga dari sini tanpa kita usir. Iya bos, deg-degan mulu ada dia. Nggak nyenyak tidur juga. Iya, mana manja tiap hari harus dipijitin terus. Wow, udah. Yang penting sekarang kita udah aman. Jauh dari anggota geng mata iblis. Iya. Orang itu. Tamat sudah riwayat kita. Pak, nggak nyangka ya. Kita punya motor juga. Ya, namanya rezeki, Yot. Udah ada yang ngatur. Mungkin udah jalannya kali. Mau kita kejar kemana-mana juga. Kalau belum dikasih mah ya belum kan. Iya, Pak. Giliran kita udah nggak berharap banyak. Ada jalannya buat punya motor. Nah, itu dia. Allah mah baik, Yot. Nggak kayak tukang warung di depan, no. Gua ngutang beras aja dipelototin dulu. Si Bapak. Pak, BTW gimana rasanya di dalam penjara? Ya, ada pahit ada manisnya, Yot. Namanya juga di penjara, tempat orang-orang bermasalah. Tapi Bapak dapat teman di dalam sel. Dapat kok dapat. Ada 4 orang di sono. Itu mereka di penjara gara-gara kenapa, Pak? Dipitah juga kayak Bapak. Waduh, nggak tahu deh Bapak. Bapak sih cuma ngobrol sama ketuanya aja tuh, yang badannya gede. Nah itu, dia kasus apa, Pak? Bisa di penjara? Dia bilang sih, dia kasus penipuan, Yot. Suka ngirim SMS undian gitu, kayak waktu kita ketipu 300.000. Waduh,